Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah mencari sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners artis senior Dorce Gamalama meninggal dunia pada Rabu 16 Februari 2022. Dorce Gamalama meninggal dalam kondisi positif COVID-19. Pemakaman pun digelar mengikuti protokol COVID-19 dan almarhum dimakamkan secara laki-laki. Jenazah Dorce Gamalama dimakamkan di TPU Bantarjati, Jakarta Timur pada Rabu 16 Februari sekitar pukul 14:25 waktu Indonesia Barat. Pemakaman dilakukan sesuai protokol meski bukan di TPU khusus COVID-19. Jenazah Dorce juga dimakamkan menurut tata cara pemakaman laki-laki menurut syariat Islam. Hal itu diungkapkan oleh pengurus Masjid Al-Hayu, Ustadz Anan Muhajir, yang juga akan memimpin langsung proses pemakaman Dorce. Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah bersama keluarga. Meskipun sebelumnya Dorce sempat meminta untuk dimakamkan secara perempuan, namun menurut Anan hal tersebut hanyalah sebuah keinginan. Sehingga pihak keluarga memilih untuk memakamkan almarhum sesuai syariat yang berlaku. Adapun jenazah Dorce dimakamkan satu liang lahat dengan keponakannya. Sebelumnya, Dorce Gamalama menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Artis senior itu meninggal dunia setelah berjuang melawan komplikasi diabetes serta COVID-19. Semasa hidup, Dorce dikenal sebagai artis multitalenta sejak era 1990-an. Dirinya kerap tampil di beberapa acara televisi dan sempat mencatatkan namanya pada Museum Rekor Dunia Indonesia. Artis kelahiran Sumatera Barat 21 Juli 1963 itu terlahir dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi. Sejak anak-anak, ia tertarik dengan bidang seni, baik itu tarik suara, peran, maupun lainnya. Ketika beranjak dewasa, ia memutuskan untuk operasi ganti kelamin menjadi seorang wanita di Surabaya pada tahun 1983. Tapi untuk komunikasi sekarang ke pihak keluarga yang menjaga di sana itu memang akan dibawa kemari atau gimana? Iya, kan baru kemarin. Saya Kemari. udah izin juga sama keluarganya. Keluarganya sepakat ya. Udah kemarin itu bentar, salat bawa ke Untuk niat sholat sendiri kan berbeda ya Ustadz antara laki-laki dan perempuan. Untuk Dorce sendiri nanti disolatkannya niatnya laki-laki atau perempuan untuk di Saya sini? pakai laki-laki. Dari keluarga sendiri yang meminta atau seperti apa Ustaz? Hasil musyawarah semuanya Berarti dengan cara laki-laki. laki-laki. Walaupun sebelumnya almarhum pernah berkata bahwa ingin meninggal Itu kan keinginan. Iya. Keinginan. Semua keinginan itu tidak semua terlaksana. Allah yang tahu. Apalagi keadaan sekarang kan Covid kan. Ini yang membuat keadaan kita harus mengerti. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah akhirnya buka suara soal kebijakan jaminan hari tua atau JHT yang menuai polemik. Disebutkan oleh Menaker, kebijakan tersebut dibuat melalui proses panjang dan mempertimbangkan banyak hal. Meski sudah memberikan penjelasan, nyatanya hal ini tak menyurutkan para pekerja untuk berdemo menolak kebijakan tersebut. Ida Fauzia memberikan penjelasan soal Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pencairan JHT. Dalam keterangan persnya, Ida menyebut bahwa kebijakan tersebut sudah melalui proses pembahasan yang panjang. Selain itu, Permenaker juga mempertimbangkan adanya perkembangan di bidang perlindungan sosial, yakni dengan lahirnya program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP sebagai jaminan sosial yang khusus untuk mengcover risiko pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ida mengatakan manfaat program tersebut bisa diambil mulai Februari 2022. Tak hanya itu, pihaknya juga telah mengeluarkan program bantuan yang bersifat jangka pendek untuk pekerja dalam kondisi tertentu, seperti bantuan subsidi upah atau BSU. Adapun Permenaker nomor 2 tahun 2022 merupakan amanat dari peraturan pemerintah PP nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JHT. Sementara itu, massa buruh menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu 16 Februari di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
Mereka tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dalam aksinya, para demonstran menuntut Permenaker nomor 2 tahun 2022 dibatalkan, serta Menteri Ketenagakerjaan dicopot. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aturan itu tidak berpihak pada buruh, karena ketentuan pencairan JHT hanya bisa dilakukan ketika berusia 56 tahun. Selain itu, aturan yang dibuat juga dinilai tidak relevan, karena sangat mungkin buruh mengalami PHK di kala usianya belum mencapai 56 tahun. Di sisi lain, tawaran pemerintah dengan dana JKP tidak mengatur tentang pemberian manfaat untuk buruh yang mengundurkan diri atau memutuskan pensiun dini dari pekerjaannya. Permenaker ini juga mempertimbangkan adanya perkembangan di bidang perlindungan sosial saat ini, yaitu lahirnya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP sebagai program jaminan sosial yang khusus untuk mengcover resiko PHK, di mana dalam bulan Februari ini bisa dinikmati manfaatnya. Selain itu juga ada berbagai macam program bantuan yang bersifat jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat, termasuk beban teman-teman pekerja atau buruh dalam menghadapi kondisi tertentu seperti bantuan subsidi upah yang telah disalurkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Kita beralih ke berita mancanegara. Tribuners, konflik antara negara Ukraina dengan Rusia saat ini semakin memanas. Ratusan ribu pasukan militer Rusia bahkan telah disiagakan untuk mengepung perbatasan Ukraina. Terkait kondisi ini, warga Ukraina diminta untuk meninggalkan negara tersebut. Kondisi negara Ukraina yang semakin mencekam ini diceritakan oleh warga negara Indonesia WNI bernama Beni. Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara, namun telah menetap di sana bersama istri dan anaknya yang merupakan warga asli Ukraina. Beni membenarkan jika konflik yang terjadi di antara Ukraina dan Rusia belakangan semakin memanas. Pasalnya, Rusia telah mengerahkan banyak pasukan militer di wilayah perbatasan Ukraina. Belum lagi pesawat pembom yang hilir mudik dalam beberapa hari terakhir. Beni mengatakan sejak ia tinggal di Ukraina pada 2014, konflik kedua negara sudah berlangsung. Namun belakangan konfliknya terasa semakin panas dan semakin nyata. Meski begitu, sejauh ini Beni mengabarkan keluarganya aman lantaran posisinya yang jauh dari perbatasan. Beni menjelaskan dari informasi yang ia peroleh, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jerman telah menarik konselor atau warga mereka dari Ukraina di tengah ancaman invasi Rusia. Namun hal tersebut bersifat sukarela, warga boleh memilih untuk tetap tinggal di Ukraina atau ikut dievakuasi. Beni bercerita di kota tempat tinggalnya sekarang, pemerintah setempat telah memberikan informasi soal langkah antisipasi serangan dari Rusia. Dirinya mengaku sudah diberi map atau peta berisi jalur evakuasi jika nantinya terjadi pengeboman atau hal lain yang berbahaya. Satu di antaranya diarahkan menuju ke sebuah bunker. Untuk diketahui, konflik antara Ukraina dan Rusia ini sudah berlangsung sejak lama, yakni tahun 2014. Saat itu Ukraina menggulingkan presiden yang pro-Rusia, yakni Viktor Yanukovych. Selain soal politik, konflik antara dua negara ini juga dipicu masalah di bidang perekonomian. Meski sudah memberikan klarifikasi, penceramah Khalid Basalamah tetap dilaporkan ke Barreskrim Polri. Laporan itu terkait video ceramah Khalid Basalamah yang menyinggung soal wayang haram. Laporan ini dilayangkan oleh Ormas Setia Kita Pancasila ke Barreskrim Polri pada Selasa 15 Februari. Perwakilan Ormas terpantau tiba di Mabes Polri Jakarta sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Ketua Humas DPP Ormas Setia Kita Pancasila, Sandi Tumiwa mengatakan pihaknya tetap teguh melaporkan Khalid Basalamah ke polisi. Hal ini buntut pernyataan Khalid dalam ceramahnya yang menyebut jika wayang harus dimusnahkan. Meskipun sebelumnya Khalid Basalamah sudah memberikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui Instagramnya. Sandi mengaku pihaknya telah menyerahkan berbagai bukti untuk melaporkan Khalid. Lebih lanjut, Sandi meminta agar Khalid menghapus konten yang menyerukan soal pemusnahan wayang. Menurut Sandi, hal itu menjadi bukti bahwa Khalid Basalamah benar-benar ingin meminta maaf. Dirinya menegaskan setiap warga harus menghargai kearifan lokal dan warisan leluhur. Tak hanya itu, Koordinator Wilayah atau Korwil Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Karesidenan Banyumas, Bambang Barata Aji, juga mengaku akan melaporkan Khalid Basalamah ke Bareskrim Polri. Menurutnya, ceramah yang menyinggung soal wayang itu mengandung ujaran kebencian. Ucapan Khalid Basalamah soal wayang haram dinilai sebagai upaya untuk memperkeruh kehidupan bermasyarakat. Saya akan coba klarifikasi jawaban kami, saya coba bagi menjadi 3 bagian, saudaraku, seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Potongan yang kedua teman-teman sekalian, pada saat penanya menanyakan bagaimana tobatnya Dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi. Maka saya sebagai seorang dai muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat. Dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuha. Kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Potongan yang ketiga teman-teman sekalian, sangat berhubungan dengan jawaban saya terhadap potongan yang kedua tadi, yaitu dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang. Kalau dia sudah taubat, memang dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu. Polisi mengungkap fakta baru di balik tewasnya pengusaha muda di Nganjuk, Jawa Timur akibat dibunuh sopirnya. Rupanya pelaku tak hanya sakit hati karena korban kerap memarahi dan memintanya lembur, namun juga kesal karena dirinya sering diajak melakukan hubungan seksual sesama jenis. Fakta baru ini diungkapkan oleh Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson pada Selasa 15 Februari. Boy mengatakan pelaku MYS 28 tahun nekat menghabisi majikannya berinisial B karena menaruh dendam. MYS kerap diajak untuk melakukan hubungan badan sesama jenis oleh B. Fakta ini terungkap setelah penyidik melakukan pemeriksaan pada ponsel korban. Hasilnya ditemukan bahwa korban memiliki penyimpangan orientasi seksual. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan mendalam pada MYS yang akhirnya buka suara soal hal tersebut. MYS menceritakan korban sudah 4 kali mengajaknya berhubungan seksual. 3 diantaranya ditolak, sedangkan 1 permintaan dipenuhi karena terpaksa. Motif inilah yang membuat MYS nekat menghabisi nyawa B yang tak lain adalah majikannya. Polisi saat ini masih mendalami terkait korban lain yang diduga juga diajak berhubungan badan oleh B. Sejauh ini belum ada karyawan korban yang memberikan kesaksian serupa. Sebelumnya MYS ditangkap di sebuah kos di kawasan Tanjung Anom Nganjuk pada Sabtu 5 Februari malam. Dirinya ditangkap karena telah menghabisi nyawa majikannya sendiri. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Ketua Padepokan Jati Tunggal Nusantara, Nur Hasan, saat ini menjadi sorotan seusai ritual maut terjadi di Pantai Payangan Jember. Dalam pengakuannya, Nur Hasan menyebut jika tidak ada unsur pemaksaan dalam ritual tersebut. Para jemaah mengikuti ritual atas dasar kemauan mereka sendiri. Nur Hasan mengaku sempat berdiskusi terkait waktu pelaksanaan ritual bersama para pengikutnya. Dari hasil diskusi tersebut, akhirnya diputuskan untuk melakukan ritual pada Minggu 13 Februari kemarin. Selain mendiskusikan soal waktu pelaksanaan ritual, Nur Hasan juga berdiskusi soal iuran. Semuanya sepakat untuk membayar iuran sebesar Rp20.000. Nur Hasan menegaskan tidak pernah memaksa para pengikutnya untuk mengikuti ritual tersebut. Mereka mengikuti ritual atas dasar kemauan mereka sendiri. Sementara itu, kasus tewasnya 11 orang dalam ritual di Pantai Payangan Jember saat ini masih diselidiki polisi. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Aryawiguna mengatakan pihaknya masih mendalami apakah ada unsur pidana dalam insiden kali ini, termasuk memeriksa Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara, Nur Hasan. Komang menyebut polisi tengah fokus untuk mendalami informasi terkait siapa saja yang menginisiasi ritual tersebut. Kemudian juga soal tujuan diadakannya ritual, apakah Nur Hasan menyarankan ritual kepada para pengikutnya, serta berbagai informasi lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ritual di Pantai Payangan Jember ini menewaskan 11 orang, sementara 13 lainnya berhasil selamat. Satu korban meninggal dunia bahkan merupakan seorang anggota polisi dari Polsek Pujer, Kabupaten Bondowoso. Polres Jember melakukan pendalaman proses penyelidikan terkait dengan tergulungnya 11 orang yang meninggal dunia karena tergulung ombak di Pantai Payangan. Update untuk saat ini kami sudah mengamankan atas nama NH selaku pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Setelah kami tadi berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit RSUD Subandi, sekira pukul tadi jam 1 siang atau jam 13, berkaitan dengan yang bersangkutan telah dinyatakan layak untuk dirawat jalan dari pihak dokter di Rumah Sakit Subandi, yang selanjutnya kami bawa ke Polres Jember untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi yang bersangkutan masih kami lakukan pemeriksaan untuk pendalaman berkaitan dengan perkara tersebut. Polisi berhasil menangkap 5 pelaku begal yang membacok anggota Brimob Aibda Edi Santoso pada Selasa 15 Februari kemarin. Dari kelima pelaku, 4 diantaranya ternyata masih berusia di bawah umur. Kelima pelaku berhasil diringkus oleh jajaran Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Jati Sampurna pada Rabu 16 Februari dini hari. Mereka ditangkap di tempat tongkrongannya di kawasan Jati Sampurna, Bekasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, kelima pelaku memiliki peran yang berbeda saat membegal korban. Zulpan menyebutkan dari 5 pelaku, 4 diantaranya masih berusia di bawah umur. Pelaku MH 17 tahun berperan sebagai otak dari aksi pembegalan tersebut. MH mengajak pelaku lainnya untuk menentukan lokasi berbuat pencurian dengan kekerasan yang melukai Aibda Edi. Kemudian pelaku kedua berinisial RMI 21 tahun berperan membacok korban ke arah punggung dan membuat korban tak berdaya. Sementara pelaku ketiga AM 16 tahun berperan mengambil motor korban bersama RMI. Pelaku keempat yakni MAL 17 tahun berperan menyiapkan dan menyimpan senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Terakhir tersangka kelima RH 16 tahun berperan menyimpan motor hasil kejahatan. Nantinya motor tersebut akan dijual secara online olehnya. Seperti diberitakan sebelumnya, aksi pembegalan ini menimpa Aibda Edi Santoso pada Selasa 15 Februari lalu. Kala itu Aibda Edi melintasi Jalan Raya Keranggan pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat mengendarai sepeda motor sepulang dari dinas. Namun tiba-tiba saja ia dipepet oleh para pelaku yang membawa senjata tajam. Aibda Edi sempat berusaha melawan namun justru terluka dan motornya berhasil dibawa kabur. Adapun atas perbuatan ini para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman pidananya yaitu 12 tahun penjara. Amankan ditangkap adalah seluruhnya yang terlibat dalam kejahatan ini
ada 5 orang yang tadi kita tampilkan. Satu inisialnya MH, umur 17 tahun. Ini perannya adalah otak dari terlaksananya tindak pidana tersebut dengan mengajak tersangka lainnya untuk menentukan lokasi berbuat kejahatan atau pencurian dan kekerasan. Kemudian yang kedua, inisialnya RMI. Ini laki-laki usia 21 tahun. Perannya membacok korban ke arah punggung, kemudian membuat korban tidak berdaya serta mengambil motor korban. Kemudian tersangka yang ketiga, inisialnya AM. Ini laki-laki usia 16 tahun. Peran mengambil motor korban. Kemudian yang keempat, tersangka inisialnya MAL, laki-laki umur 17 tahun. Ini perannya menyediakan dan menyimpan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan. Kemudian tersangka kelima, inisialnya RH, laki-laki 16 tahun. Ini perannya menyimpan motor hasil kejahatan. Kemudian juga nanti dia yang akan menjual motor tersebut secara online. Kita beralih ke sorotan berikutnya, Tribuners. Indonesia akhirnya berhasil melakukan ekspor mobil perdana ke negara tetangga Australia. Pelepasan ekspor mobil perdana ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 15 Februari kemarin. Acara pelepasan ekspor mobil Toyota Fortuner perdana bertempat di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Karawang, Jawa Barat. Momen bersejarah ini juga bersamaan dengan ekspor ke 2 juta unit mobil oleh Toyota Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden mengapresiasi PT Toyota Indonesia yang telah mengambil peluang pasar baru otomotif di Australia pada kuartal pertama 2022. Terlebih kegiatan ekspor ini dilakukan di tengah pandemi yang menjadi tantangan besar bagi dunia industri dan juga usaha. Melalui ekspor ini, maka Indonesia secara resmi telah mengekspor mobil hampir ke 80 negara yang mencakup 4 benua, yakni ada Asia, Australia, Amerika, hingga benua Afrika. Mobil buatan Indonesia ini disebutkan memiliki komponen lokal yang mencapai hingga 75%. Dalam pidatonya, Jokowi juga mengingatkan produsen untuk berhati-hati dalam memproduksi mobil yang diekspor. Pasalnya langkah ini menyangkut keselamatan orang lain dan juga bersaing dengan produk dari luar negeri. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut hadir mengatakan, kegiatan ekspor ini merupakan arahan dari Jokowi untuk memperluas pasar ekspor kendaraan. Momen ini juga sekaligus sebagai tonggak bersejarah kebangkitan produk otomotif Indonesia yang berstandar global. Hari ini telah terbukti diambil kesempatan itu dengan baik oleh PT Toyota Motor Manufacturing dengan ekspor perdananya ke Australia. Karena itu saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi, karena apapun tadi kita sudah melihat produknya Fortuner, selain produk-produk yang lain, ini dihasilkan oleh SDM Indonesia yang memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk produk ekspor. Bupati Karanganyar Juliatmono menjadi perbincangan setelah video sambutannya viral di media sosial. Dalam sambutannya, Juliatmono menganggap bahwa COVID-19 varian Omikron tidak ada. Sontak pernyataan ini pun mengundang respons dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pernyataan itu disampaikan Juliatmono saat memberikan sambutan di sebuah acara pernikahan pada Minggu 13 Februari lalu. Dalam sambutan berbahasa Jawa, ia mengajak tamu undangan agar menganggap varian Omikron tidak ada. Lalu apabila masyarakat mengalami gejala pilek juga tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Akan tetapi tetap berdiam di rumah selama 3 hari dengan harapan lekas pulih.
Meski begitu, Juliatmono juga tetap mengimbau masyarakat untuk tetap mengenakan masker. Rupanya video sambutan Bupati Karanganyar ini menuai beragam respons dari berbagai kalangan, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar pun meminta tolong agar semua pihak peduli dengan kondisi pandemi saat ini. Terlebih lagi, rumah sakit juga semakin penuh dengan pasien COVID-19. Selesai videonya viral dan ditanggapi berbagai kalangan, Juliatmono akhirnya memberikan klarifikasi. Dirinya menjelaskan anggapan bahwa Omikron tidak ada merupakan cara dirinya memberikan semangat kepada masyarakat dengan bahasa yang disesuaikan. Artinya masyarakat tidak boleh terlalu ketakutan terhadap adanya virus COVID-19 dalam saat menjalankan aktivitas. Juliatmono pun menambahkan bahwa ia selalu menyemangati warga dengan gaya bahasa dan cara-cara yang sesuai kondisi. Oleh karena itu, pernyataan yang sempat viral itu hanyalah sebuah kesalahpahaman belaka. Ia pun menegaskan bahwa selalu mendukung upaya pemerintah untuk terus bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Pesan saya Bapak Ibu, mugi-mugi sehat sedaya. Ya, yang penting dijogo awake dhewe ngono wae ya. Ora usah gagas Omikron apa gagas Covid. Anggepen wis ora enek ngono ya. Monggo patut-patut ya nganggo masker ngono wae ya. Itu insyaallah karena Omikron iki mung kaya pilek-pilek biasa ora usah wedi-wedi. Terus rasa ngopo-ngopo kok nenek sing pilek neng omah malah rasa diperiksa sih. Rasa periksa nyanyian dhisik ya. Ya, itu kan metodologi bahasa komunikasi pada masyarakat luas, utamanya adalah mengosongkan pikiran supaya tidak terganggu pikiran kita, masyarakat supaya pikirannya jangan fokus terjadi COVID. Media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang menampilkan pusaran air laut yang membumbung tinggi ke arah langit. Dalam video, pusaran yang terbentuk seolah menyatu dengan awan di atasnya. Fenomena alam ini kemudian disebut oleh BMKG sebagai water spot. Inilah video detik-detik fenomena water spot yang terekam kamera dan viral di media sosial. Tampak pusaran air laut membumbung tinggi ke arah langit dan menyatu dengan awan. Suasana di atas perairan tersebut juga tampak mendung disertai deru angin kencang. Tidak disebutkan secara pasti lokasi fenomena alam tersebut. Namun dari percakapan perekam video, fenomena ini terjadi di luar negeri. Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saipuddin memberikan penjelasan soal fenomena water spot. Water spot ini identik dengan fenomena puting beliung, namun terjadi di atas permukaan air yang luas. Menurut Miming, adanya awan cumulonimbus dapat mengindikasikan adanya potensi hujan lebat. Bahkan hujan lebat itu disertai juga dengan petir dan angin kencang. Miming menambahkan saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami puncak musim hujan pada periode Januari hingga Februari 2022. Sehingga potensi hujan lebat disertai petir, angin kencang, serta puting beliung masih perlu diwaspadai. Bahkan hal ini diprediksi juga terjadi hingga Maret mendatang. Selama puncak musim hujan ini, masyarakat diminta tetap waspada akan adanya potensi cuaca ekstrim. Selain itu, masyarakat juga selalu diminta memperbarui informasi cuaca dari kanal-kanal resmi BMKG. Look at that, dude, look at the spin. You can see ribs, dude. Are you kidding me? Oh my gosh. This is the craziest shit I've ever seen. Oh my. That is the biggest shit, dude. Are you kidding me? Wow. You guys ever seen anything like that? Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini.
Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Akmal Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.